Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Ihsan. Saya biasanya dipanggil Dudu. Belakangan ini kita sering sekali mendengar yang namanya konflik, gitu kan. Mulai dari konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik keluarga, bahkan konflik batin, gitu kan. Tapi kita mungkin nggak tahu apa sih maksudnya konflik itu, definisinya apa. Konflik dari definisi yang saya miliki adalah interaksi antara dua atau lebih pihak, ya, yang dimana di dalamnya terdapat masalah atau terdapat ketidaksesuaian antara harapan dan apa yang terjadi pada realitanya, gitu kan. Lalu bedanya konflik sama masalah itu apa, gitu kan? Seperti yang dikatakan tadi, konflik itu interaksi antara dua belah pihak, gitu. Sedangkan masalah itu secara gampangnya beda antara harapan kita dengan realita di lapangan seperti apa, gitu kan. Itu masalah. Terus konflik seperti apa? Konflik adalah masalah yang terjadi antara dua belah pihak yang saling berhubungan. Simpelnya seperti itu. Ada berbagai macam alasan mengapa terjadi konflik, gitu. Yang pertama, bisa saja konflik itu terjadi karena perbedaan tujuan. Contohnya dalam sebuah organisasi, ada yang ingin bagian internalnya dulu yang diperbaiki, baru kita marketing atau branding. Ada yang ingin branding dulu sambil kita perbaiki internalnya. Itu perbedaan tujuan yang bisa menyebabkan konflik. Yang kedua, bisa saja konflik terjadi karena kurangnya sumber daya. Kurangnya sumber daya itu contohnya misalnya saat kita staffing. Kita punya staff yang terbatas, gitu kan, sedangkan kita punya kebutuhan orang yang banyak, gitu. Itu akan sangat berebut antara divisi satu dan divisi yang lain. Itu pun salah satu konflik. Yang contoh ketiga adalah konflik di mana perbedaan nilai atau perbedaan ideologi. Contoh gampang, ada sebuah musyawarah organisasi, biasa aja musyawarahnya, gitu kan. Tapi di situ ada orang Jakarta yang ngomongnya gue lu, terus ngomongnya tiba-tiba ngomongnya, ya gue nggak tahu sih gimana lu bisa ngerjain ini, tapi gue yakin lu bisa, gitu. Ternyata yang dengar itu orang Sunda halus, gitu. Orang Solo misalnya Jawa halus. Saat itu dia akan merasa, kok kasar sih, kok ngomongnya gue lu sih, kok ngomongnya tinggi gitu sih, gitu kan. Padahal tujuannya sama-sama baik, tapi karena nilai yang dibawa beda, budaya yang dibawa beda, ideologi yang dibawa beda, maka terbentuklah konflik juga. Ketika kita sudah tahu alasan-alasan terjadinya konflik, gitu kan, gimana kalau tiba-tiba beneran ada nih konfliknya di depan mata kita, gitu kan. Adanya konflik di depan mata kita, itu kalau saya akan membaginya menjadi tiga golongan, ya. Yang pertama adalah konflik yang kecil, konflik yang sedang, dan konflik yang besar. Kalau pizza ini personal, medium, large, gitu kan. Kalau kita ketemu sama konflik yang kecil, contohnya adalah dalam sebuah divisi, misalnya divisi Kastrat, kajian strategis, ada satu staff yang nggak suka sama koordinatornya, jadi nggak pernah datang. Itu adalah konflik yang kecil, di mana cukup diselesaikan oleh dua orang itu saja, atau paling besar dalam satu divisi Kastrat itu saja, bukan? Misalnya konfliknya sedang. Contoh konflik sedang adalah semua anggota Kastrat tidak suka sama koordinatornya, gitu kan. Saat itu konfliknya sedang, gitu kan. Bagaimana cara penyelesaiannya? Tidak cukup di situ saja. Kita butuh koordinator bidang yang posisinya di atas si kadif, ketua divisi, tapi di bawah si ketuanya, gitu kan. Di bawah ketuanya, ketua umum organisasi. Nah, pada saat itu si koordinator bidangnya akan mencoba menengahi, bisa juga memberikan solusi, gitu kan, kepada mereka. Gimana sih harusnya menyelesaikan ini, gitu kan. Terakhir, konflik yang besar, contohnya adalah ketika satu organisasi semuanya jenuh, tidak mau ngurusin organisasi itu lagi. 50% doang yang datang rapat, nggak ada yang datang acara, gitu kan. Itu bisa saja terjadi. Saat itulah ketuanya, ketua umumnya harus turun tangan. Tapi apakah saat itu saja ketua umumnya turun tangan dan tahu? Enggak. Ketua umum harus tahu semua konflik yang terjadi sekecil apapun itu, dan memberikan suggestion atau saran kepada orang yang akan menyelesaikannya. Tapi dia nggak boleh harus selalu turun tangan, agar semua orang bisa berkembang, nggak cuma ketuanya saja. Selanjutnya, ada yang sering kita sebut dalam diskusi atau acara-acara grading itu yang namanya manajemen konflik, gitu kan. Manajemen konflik ini tergantung style masing-masing orang. Tapi saya akan memberikan sebuah insight baru yang mungkin belum pernah didapatkan sebelumnya. Saya mengelompokkan konflik itu jumlahnya ada 3. Ada konflik yang saatnya banyak banget konflik, gitu kan, bertebaran di mana-mana sampai nggak kehitung berapa jumlahnya. Ada saatnya konflik itu sangat sedikit, gitu, sampai nggak ada konfliknya, gitu. Ada juga konfliknya pas-pasan, pas-pas aja, gitu, cukup buat diselesaikan. Saat konfliknya banyak banget nih,
Saat konfliknya banyak banget, yang kita lakukan adalah membuat skala prioritas. Dalam skala prioritas kita tentukan mana sih yang kira-kira akan mendesak, mana sih yang kira-kira penting, yang nggak mendesak, nggak penting, nanti dulu gitu kan. Kalau selanjutnya itu sudah selesai, ada saatnya dimana tadi saya bilang konfliknya pas-pasan nih. Kalau konfliknya pas-pasan, distribusikan. Kasih ke orang-orang yang memang bisa menyelesaikan itu. Nggak harus ketuanya sekali lagi. Nggak harus ketuanya. Kita berikan aja, kita separate, kita berikan, distribusikan kepada orang yang bisa menyelesaikan. Terakhir, ketika konfliknya dikit banget atau bahkan nggak ada. Saat konfliknya sedikit atau bahkan nggak ada, ini yang disebut dudu banget. Ini kerjaan dudu adalah bikin masalah. Make your own conflict atau buat konflikmu sendiri. Gitu kan? Gimana konkretnya? Kok nggak ngerti gitu kan? Saya pernah menjadi seorang ketua acara pelatihan, gitu kan? Pelatihan nasional nih, harusnya banyak pesertanya. Jadi harapan kami pesertanya 150 dan harapan kami pembicaranya ada 20 minimal gitu. Waktu itu tinggal 2 minggu sebelum acara nih, harusnya udah siap semuanya. Tapi yang mendaftar pesertanya baru 20 orang. Yang mengiyakan itu pembicaranya dari 20 orang yang kita harapkan baru 7 orang. Di saat itu semua orang jelas minta diundur aja lah acaranya gitu kan, minta sama saya, udah undur aja lah acaranya. Waktu itu saya beneran nanya sama mereka, emang kalau diundur mau gimana gitu kan. Mereka bilang, ya biasanya kalau diundur akan nambah pesertanya, akan nambah pembicara yang mau gitu kan. Terus mau ngapain, ya ditungguin aja sih, biasanya juga nambah gitu kan. Saat itu saya langsung bilang, oke, kalau gitu saya nggak usah mundur. Mereka kaget gitu kan, kok nggak mundur sih, kok nggak mundur gitu, wajar, namanya juga mahasiswa. 2 hari setelah itu baru mereka datang bilang, kita mau rapat dong, rapat ngajak saya. Dan mereka bilang, kami mohon banget acaranya diundur dan kami menjanjikan peserta minimal 100 orang dan selanjutnya juga pembicara minimal 15 orang yang akan mengiyakan. Gimana? Apakah mau diundur? Saya nanya, kalian janji, kalian yakin bisa dapat? Yakin. Saat itu saya bilang, saya undur. Terus gimana? Kok kayaknya ketua acaranya pelin-pelan banget gitu kan? Itu adalah contoh make your own conflict. Gitu kan. Kenapa saya buat konflik itu? Kenapa saya harus bilang bahwa oh nggak usah diundur gitu kan? Itu karena saya pengen mereka beneran yakin dan berusaha dan menjanjikan sesuatu agar acara itu benar-benar bagus jika diundur. Kalau cuma ditunggu doang, ya ngapain diundur gitu kan? Maka dari itulah saya bilang berani untuk membuat konflik jika memang acaranya kayak lempeng-lempeng aja dan dibutuhkan konflik untuk mengembangkan diri kita. Terakhir, saya yakin bahwa konflik itu ada bukan untuk mempersulit kita. Konflik itu ada untuk membuat kita belajar dan berkembang untuk menjadi pribadi dan organisasi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan saat inilah, apalagi sebagai mahasiswa, saat inilah waktu terbaik untuk bisa belajar sebaik mungkin. Dan mungkin saja saat ini adalah saat terakhir kalian untuk belajar. Jangan sia-siakan waktu kalian, karena ini benar-benar waktu terakhir kalian sebelum menemukan masalah di dunia yang sebenarnya. Jangan berharap, oh nanti saja kalau sudah jadi dokter, nanti saja kalau sudah koas. Nggak ada. Gagal sekarang itu akan lebih baik karena kalian masih bisa belajar. Gagal nanti kalau jadi dokter itu mainan nyawa. Saya nggak mau ada masalah sama kalian. Dan saya yakin kalian mampu belajar sekarang, kalian berani belajar sekarang, dan kalian akan menjadi orang yang lebih baik dengan menghadapi konflik yang kalian hadapi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.